memberikan kesan terhadap orang awam bahwa Rotary itu ya seperti apa yang mereka pikirkan. Jadi menurut saya, setelah saya membuat analisa, ini dari pengalaman saya ya, jadi hasil paparan yang akan saya sharing pada malam ini ialah hasil dari analisa saya selama hampir 2 tahun ini, ialah untuk menjadikan kita sebagai effective Rotary Brand Ambassador, itu kita harus mulai dari nilai prinsip prinsip dari Rotary, core values untuk Rotary. Ya, kita harus mengerti bagaimana core value of Rotary itu telah membentuk kita sebagai Rotarian yang sangat efektif. Maka dengan demikian, izinkanlah saya sekarang untuk menjalankan poll pertama. Saya ingin mengetahui apakah di antara para hadirin pernah menjadi anggota panitia klub atau distrik public image. Mohon diklik. Saya akan hitung sampai 5 karena kita tidak mempunyai banyak waktu. 1, 2, 3, 4, 5. Akan saya tutup poll ini dan saya akan share hasilnya. Oke, jadi hanya kira-kira 38% pernah dan 63% belum ya. Nah, ini yang respon hanya 16 orang dari 37 sekian yang hadir. Oke, terima kasih. Jadi kebanyakan belum pernah. Ini bisa memberikan saya gambaran apa yang harus saya tekankan dalam paparan saya ini. Saya akan membawa para hadirin semua balik pada tahun 1905. Mungkin semua para hadirin sudah mengetahui bahwa Rotary itu didirikan pada tahun 1905 oleh seorang pengacara yang namanya Paul Harris bersama 3 orang kawan lainnya di Chicago pada tahun 1905. Dan pada saat itu Rotary didirikan dengan dasar persahabatan. Sampai sekarang ini masih sama. Jadi dasar dari didirikannya Rotary itu ialah dari persahabatan. Tapi kalau kita selalu hanya tergantung dengan persahabatan tanpa membuat apapun, maka lama-kelamaan nanti akan jenuh. Jadi dengan demikian mereka itu telah bersetuju bersama untuk menjalani pekerjaan membantu komunitas. Saya tidak tahu berapa banyak dari para hadirin yang mengetahui bahwa di Los Angeles Convention pada tahun 1922 itu adalah tahun di mana Rotary itu dikenali sebagai Rotary International untuk pertama kalinya. Dan pada convention tersebut, Object of Rotary telah diadopsikan sebagai standar konstitusi untuk Rotary Club, ADRT-nya Rotary Club ya, sampai sekarang. Dan kalau kita baca di 4 Object of Rotary itu, nomor 1 ialah the development of acquaintance as an opportunity for service. Jadi apa yang telah saya katakan tadi ialah dasar persahabatan itu memberikan kesempatan untuk kita menjalani pengabdian. Ya, terus high ethical standard in business dan profession berarti bahwa kita sebagai anggota Rotarian itu kita menjunjung tinggi ya integritas kita dalam usaha kita dan dalam profesi kita. Dan terus saya tidak usah baca yang 3 dan 4 mungkin bisa dibaca sendiri. Dengan demikian saya ingin menekankan bahwa Object of Rotary ini telah menjadi dasar untuk core value kita, untuk guiding principle, ya, guiding principle untuk kehidupan kita sehari-hari. Setelah di Los Angeles Convention pada tahun 22, pada tahun 1930, ada orang yang bernama Herbert J. Taylor dari Chicago itu, yang bekerja di sebuah perusahaan aluminium
yang pada saat itu telah mengalami kesusahan ya, financial, dan perusahaan beliau itu hampir bangkrut. Jadi beliau itu berpikir dan berdoa terus, bagaimana perusahaan dia itu bisa dikelola sedemikian rupa lain dengan kompetitornya, supaya Clark Aluminum Company ini bisa berjalan terus dan tidak menjadi bangkrut. Dengan demikian, akhirnya dia berpikir dan menulis dan membuat berdoa setiap malam. Keluarlah 100 perkataan dengan 7 bahagian yang disebut Seven Way Test. Dan setelah itu beliau masih tidak puas hati dan terus berpikir dan terus berdoa. Akhirnya dari 100 perkataan itu turun menjadi 25 perkataan dan dibagi jadi 4 bagian yang sekarang dikenali dengan four-way test, tes 4 arah ya. Dan pada tahun 1942 four-way test ini telah menjadi komponen dari Vocational Service Program. Dan pada tahun 54-55, di mana beliau telah menjadi RI President, four-way test itu telah diberikan copyright kepada Rotary International dan sampai sekarang masih dipakai. Four-way test ini dan Object of Rotary ini ialah guiding principle untuk setiap Rotarian. Kalau kita lihat dari sekarang, kita ini mempunyai karakteristik yang sangat unik sebagai Rotarian ya. Kita suka selalu ingin membentuk atau mendirikan persahabatan yang abadi di dunia, ya, fellowship dan global understanding. Terus kita ini sebagai Rotarian selalu orang yang penuh integritas, karena apa yang kita janjikan, kita pasti akan menunaikan janji-janji tersebut. Kita juga sebagai Rotarian ingin selalu berhubungan dengan berbagai orang, berbagai kaum, berbagai agama, berbagai ras, dan seterusnya. Ini adalah diversity. Juga di dalam bagian kita sebagai Rotarian, kita ini selalu secara tidak langsung ya, atau secara langsung memperkuatkan kepemimpinan kita. Dan kita memakainya untuk pengabdian kita di komunitas. Ini service dan leadership. Tetapi setelah bertahun-tahun lamanya, Rotary International itu tidak pernah mendeklarasikan core value secara terbuka sampai tahun 2007. Dan kalau kita lihat sekarang ini, core values itu ialah salah satu dari guiding principle kita. Dilahirkan karena setiap kali kita menjalani four-way test dan object of Rotary, lama-kelamaan lahirlah kultur di Rotary. Dan kultur ini lama-kelamaan menjadi karakteristik atau traits ya, yang unik yang ada di dalam para Rotarian. Dan traits ini ialah core values. Fellowship, integrity, diversity, service, dan leadership. Jadi menurut saya, seorang Rotarian ini yang rajin atau selalu mengikuti guiding principle, akhirnya akan melahirkan core values ini, secara langsung atau tidak langsung. Dan dengan core value ini akan membuat semua Rotarian menjadi Rotary Brand Ambassador yang kuat. Nah, ini yang saya ingin tekankan sekali lagi, bahwa di Rotary itu tidak pernah ya mendeklarasikan core value yang 5 komponen core value ini. Persahabatan, integritas, perbedaan, pelayanan, dan kepemimpinan. Fellowship, integrity, diversity, service, dan leadership. Pada tahun 2007, barulah Rotary International mendeklarasikan core value ini mendasarkan kita sebagai Rotarian. Ini adalah aset yang penting sebagai Rotarian yang menjadikan dasar untuk merek Rotary kita. Karena apa? Karena dengan
dengan core value ini, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tulis, itu akan membuat kita konsisten ya, mencerminkan nama baik Rotary. Nah, dalam branding, konsistensi itu sangat penting. Jadi menurut saya, jika semua para Rotarian ini benar-benar melakukan guiding principle atau menerapkan guiding principle dalam hidup sehari-hari, maka dengan demikian lahirlah core values ini di dalam diri kita. Dan dengan core values yang saya sebut tadi, ianya bisa menjadi dasar yang sangat unik untuk membuat para Rotarian sebagai good brand ambassador. Contohnya seperti Pepsi Cola ataupun Nike. Nike itu memiliki duta besar merek mereka ialah Tiger Woods. Dan pada awalnya Cindy Crawford sebagai brand ambassador untuk Omega. Dan baru-baru ini Pepsi Cola telah memakai Blackpink K-pop ya dari Korea sebagai brand ambassador untuk Pepsi Cola. Juga untuk Samsung Galaxy dipakailah BTS K-pop dari Korea juga. Dan untuk non-profit organization seperti UNICEF, mereka juga memakai Priyanka Chopra, seorang aktris dari India, dan juga David Beckham, footballer ya, pemain sepak bola yang terkenal. Kenapa brand ambassador ini sangat penting? Karena brand ambassador ini bisa memanusiakan merek kita dan bisa membantu mempublikasikan pekerjaan ataupun aktivitas sebuah merek, dan bisa juga membantu mempopulerkan merek tersebut. Dan jika berlaku sesuatu yang kurang diingini, maka si brand ambassador ini sudah tentu bisa menjadi orang yang memberikan perlindungan kepada merek tersebut. Karena apa? Karena mereka itu bisa memberikan testimonial bahwa brand ini, merek ini tidak seperti apa yang disangka oleh sebagian masyarakat. Dengan demikian saya ingin menanyakan kepada para hadirin semuanya, di Skytrax Top 10 Airlines pada tahun 2021, ada maskapai penerbangan yang tidak memakai selebriti sebagai brand ambassador. Apakah ada yang tahu maskapai penerbangan apa? Mungkin dapat diketik di chat, di Zoom chat, akan saya tunggu beberapa detik. Maskapai penerbangan apa yang tidak memakai selebriti sebagai brand ambassador? Digi Budi mengatakan SQ. Bukannya karena mentang-mentang dulu kerja dengan SQ ya, Digi Budi. Oke, ada yang bilang Air Asia. None of the airlines, menurut Eka. Oke, saya akan tampilkan slide berikutnya. Memang Singapore Airlines. Singapore Airlines itu menggunakan pramugari mereka itu sebagai brand ambassador, di mana mereka menjanjikan bahwa jika Anda memakai maskapai penerbangan Singapore Airlines, bahwa Anda ini akan dilayani dengan begitu bagusnya oleh Singapore Girl. Nah, saya ingin membawa situasi kita kepada organisasi Rotary. Kalau dengan Rotary ini, siapa yang dapat menjadi brand ambassador kita? Coba, mungkin ada di antara para hadirin yang bisa mengetik di dalam Zoom chat ini, siapa kira-kira yang bisa menjadi brand ambassador untuk Rotary? Terima kasih atas responnya. Banyak yang menyatakan kita sendiri, para Rotarian. Sudah tentu. Kenapa? Karena kita sebagai anggota Rotarian, sudah wajar bahwa kita yang paling mengetahui mengenai organisasi kita. Jadi kita ini sudah tentu bisa menjadi Rotary Brand Ambassador yang tepat, yang bagus, dan yang efektif. Asalkan kita menerapkan guiding principle yang akhirnya melahirkan core values untuk Rotary.
Ini saya berikan contoh di slide ini ialah gambar-gambar atau foto-foto yang mencerminkan bahwa Rotarian is people of action. Jadi kita harus selalu sadar ya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita posting di sosial media, apa yang kita ketik di sosial media, apa yang kita katakan di video, ini harus mencerminkan bahwa Rotarian is people of action. Jadi saya ingin membuat perbandingan foto seperti ini dengan foto misalnya kita ini berbaris bersama, menghadap kamera, memberikan sesuatu barang kepada wakil dari komunitas, terus mengambil potret. Apakah ianya mencerminkan bahwa Rotarian itu people of action? Kalau dibandingkan dengan gambar yang sedang saya pertunjukkan di screen Anda. Sudah tentu tidak. Jadi kita sebagai Rotarian ini harus selalu ngeh ya, apa yang kita posting itu kita tidak usah posting, tidak perlu memposting terlalu banyak foto. Karena bukan kuantitas yang diperlukan, tetapi kualitas foto dan kualitas cerita yang didampingi setiap foto yang kita upload ke sosial media. Jadi dengan demikian saya ingin meluncurkan poll yang kedua. Saya ingin bertanya, siapa di antara para hadirin yang pernah membuat klub atau distrik logo dengan memakai template di Brand Center, ataupun pernah memakai template di Brand Center untuk press release, atau pernah memakai template di Brand Center untuk membuat kartu nama? Silakan. Wah, sudah banyak yang respon ini. Saya akan menghitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 20 orang yang telah respon. Rata-rata pernah membuat klub atau distrik logo dengan memakai template di Brand Center 70%. Pernah memakai template di Brand Center untuk press release 35%. Pernah memakai template di Brand Center untuk membuat kartu nama 45%. Terima kasih. Terima kasih. Berarti banyak yang sudah mengetahui mengenai Brand Center. Sekarang saya ingin mengundang para kalian, Anda semua sebagai Rotarian atau non-Rotarian, hadir di sebuah event yang diadakan di sebuah hotel, di mana di lobi hotel ini telah dipajang signage ya, bahwa Rotary Club ini sedang mengadakan event di mana Anda telah diundang. Event ini diadakan di ballroom di tingkat 2, dan Anda masuk ke lift. Sebelum masuk ke lift, melihat ada lagi logo Rotary Club tersebut, dan setelah sampai di ballroom, Anda melihat lagi logo yang berbeda, tetapi dari klub yang sama, dan setelah acara selesai, Anda melihat lagi sebuah logo dari klub yang sama. Saya ingin tanyakan, berapa buah logo yang telah Anda saksikan? Mohon diketik di Zoom chat. PDG Movie mengatakan 4. Ada lagi? Oke, DJ Rionardi 4, Ratu Sastra Wirya juga 4, Tulus juga 4. Oke, kebanyakan jawabannya 4 ya. Betul sekali, wah Anda ini semua sangat observer ya. Betul. Jadi waktu masuk itu 1 logo, 2 logo, 3 logo, 4 logo. Jadi pertanyaan saya ini, jika Anda sebagai orang awam, bukan sebagai anggota Rotarian, datang untuk menghadiri event ini, apakah Anda tidak bertanya-tanya? Dari logo 1, 2, 3, 4, apakah ini logo klub yang sama? Apakah ini sama dengan organisasi Rotary Internasional? Ini yang harus dipertanyakan. Karena kadang-kadang kita itu terlalu excited ya untuk menjalankan sebuah aktivitas. Jadi
Karena terlalu excited, kita tanpa berpikir lagi langsung spontan menjalankan semua ini, kadang-kadang tanpa berpikir. Tanpa berpikir akibatnya dengan memakai logo yang tidak konsisten. Jadi yang harus dipikirkan. Jadi saya ingin mengutip apa yang telah dikatakan oleh mantan Walt Disney CEO, ya, Michael Eisner, yang mengatakan bahwa a brand is a living entity. Merek itu ialah seperti entitas yang hidup. Jadi proses untuk membangun sebuah merek itu sama dengan membimbing seorang anak, membesarkan seorang anak. Jadi perlu perhatian, kasih sayang, bimbingan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi mendirikan sebuah brand ini yang bisa dikenali dengan masyarakat di komunitas tidak gampang, memakan masa. Nah, cabaran yang kita hadapi ialah setiap tahunnya di klub, di distrik, di Rotary International itu setiap tahunnya semua officer itu berganti. Jadi kadang-kadang ini apa yang telah dijalani oleh klub, distrik, atau officer di regional, ya, di zone level, ya, untuk tahun misalnya tahun Rotary yang sekarang ini, nanti pada tanggal 1 Juli, kalau bisa sebaiknya harus disambung, jadi ada continuity. Tetapi secara kenyataan tidak seperti demikian. Jadi officer yang baru nanti pada tanggal 1 Juli tahun ini seolah-olah menjalani semua ini dari nol lagi. Nah, ini yang harus kita perhatikan, dan semua leadership, ya, di distrik, di zone harus diperhatikan dan harus bekerja sama dengan incoming club district officer supaya ada continuity. Founder dan CEO of Amazon, Jeff Bezos, mengatakan bahwa branding is what people say about you when you are not in the room. Ya, jadi pengertian orang awam mengenai sebuah merek Rotary itu, mungkin mereka akan mengatakannya secara tulus jika Anda tidak dengan bersama mereka. Saya tuh pernah, ya, sama-sama dengan Rotary Club, jadi itu mereka kok begini, kelakuannya kok begini, kok proyeknya begini, kok waktu saya ngikut sama-sama malah mereka berkelahi. Ini yang mencerminkan nama baik, menjejaskan nama baik Rotary. Elon Musk, CEO untuk Tesla Motor, ya, ini yang membuat elektrik mobil, ya, yang ternama, ya, di Amerika, mengatakan bahwa brand is just a perception. Sebuah merek itu hanya persepsi, sebuah persepsi, dan persepsi ini akan menjadi kenyataan dengan waktu. Contohnya, misalnya sekarang banyak misalnya di kalangan sebuah komunitas yang memikirkan bahwa Rotarian itu ialah gawainya itu hanya berfoya-foya. Tapi setelah diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengerjakan sebuah aktivitas, misalnya anti-stunting yang dikerjakan, dikelola banyak klub di distrik 3410, dan mereka ini dirangkul dan diundang untuk bersama-sama menjalani proyek tersebut, mereka ini akan mengatakan dengan sendiri bahwa persepsi mereka ini salah. Berarti apa yang telah saya duga, persepsi saya mengenai Rotary ini tidak sedemikian rupa. Rotarian ini ialah people of action. Mereka itu berkiprah tanpa pamrih. Alangkah baiknya, saya sangat terinspirasi dengan Rotarian. Jadi saya ingin ikut bergabung dengan Rotarian. Meskipun saya tidak siap untuk menjadi anggota pada saat ini, tapi saya ingin dan mau berkecimpung di dalam aktivitas Rotary. Dan mudah-mudahan insya Allah pada satu hari, jika memungkinkan, saya mungkin bisa menjadi anggota. Atau bagi mereka yang tidak bisa meluangkan waktu, tapi mereka mempunyai uang, mereka ingin memberikan sedikit sumbangan kepada para Rotary. Nah, inti daripada public image ini ialah bukan hanya untuk mencerminkan atau membanggakan diri kita sendiri, ya, di komunitas, ya, tetapi untuk meningkatkan persepsi mengenai Rotary di kalangan masyarakat,
dan menggait mereka menjadi volunteer atau member atau donatur. Ini tiga hal yang penting. Tapi sebagai public image misalnya, tanggung jawab untuk public image, kita juga harus ingat bahwa salah satu tanggung jawab kita juga untuk anggota yang ada sekarang, supaya mereka selalu dapat informasi yang terkini, yang bisa mereka ketahui bahwa saya punya klub meskipun saya tidak hadir ya, ataupun saya tidak rajin hadir di klub meeting, tetapi saya mengetahui apa yang dikerjakan oleh para Rotarian di rekan-rekan saya di klub yang sama ini. Itu juga penting. Jadi supaya mereka ini yang tidak aktif bisa terinspirasi untuk akhirnya ingin berkecimpung di aktivitas yang dijalani oleh klub masing-masing. Jadi dengan 4-way test sebagai dasar guiding principle, jika kita rajin menerapkannya, saya rasa ini bisa membuat semua Rotarian menjadi the best Rotary Brand Ambassador. Dengan demikian, bisa mencerminkan bahwa Rotary dan Rotarian ialah people of action. Nah, dengan demikian saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengajak semua para hadirin ke kamar Zoom ya. Saya minta bantuan dari EJ Ririn. Ini durasinya 10 menit. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya ialah mendiskusi jawab pertanyaan 9 pertanyaan di workbook yang tadi pagi sudah didistribusikan, dan di workbook itu ada 9 halaman ya yang menanyakan logo mana yang benar atau yang salah, dan dalam diskusi di kamar Zoom ini selama 10 menit saya mohon berinteraksi antara para hadirin semuanya untuk mendapat atau memilih jawaban yang benar, atau kalau misalnya tidak sempat menjawab pertanyaan tersebut pun tidak kenapa-napa. Nanti setelah 10 menit akan kembali di kamar yang sekarang ini, di kamar pleno, dan saya akan mengundang di antara kalian semua yang ingin men-sharing hasil dari perbincangan di kamar Zoom masing-masing. Nah ini contohnya ini. Ini ada 9 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ada 9 yang harus pertanyaan yang harus dikerjakan. Nanti setelah kembali kita akan bahas satu persatu. Silakan EJ Ririn. Baik, terima kasih PDG Andre, fellow Rotarian semuanya. Sebentar lagi kita akan masing-masing akan di-assign secara otomatis ke dalam breakout rooms. Mohon nanti masing-masing mengklik tombol join yang ada di dashboard di bawah para peserta webinar ini sekalian, dan tidak bisa memilih pasangannya ya. Jadi hari ini betul-betul kita secara paksa. Tetapi sebelumnya karena pesertanya cukup banyak, PDG Andre, IPDG Rossi, kalau boleh kita mungkin berfoto dulu, kita ambil 1 menit untuk berfoto bersama, dan karena ada PDG Sam juga, kita foto bersama dulu. Saya yang ambil sebentar ya. Mohon izin, ada Pacific Governor Sam Shaukat, Rotary Public Image Coordinator dari Zone 1B. Welcome PDG Sam. Welcome PDG Sam. Di sini ada PP Tatang, kalau saya boleh minta izin PP Tatang boleh bantu ya. Kita difoto ya. Ya, akhirnya saya menemukan PP Tatang. Semua, can you please open your camera? Video. Silahkan open video. Everybody, can you please open your video? Give a bright smile. Ada 3 halaman. Belum semua buka video. Masih ada yang pakai Galaxy Jet nih. Siapa nih Galaxy Jet? Baik, seadanya saja ya. Ya. Baik, halaman pertama siap-siap. Satu, pakai tanda atau gimana? Enggak? Bebas. Bebas. Oke, baik, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman 1. Sekarang halaman 2. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, terakhir halaman 3. 1,
2, 3. Oke, thank you. Baik. Saat ini kita akan sebentar lagi akan diassign kepada breakout rooms dan waktunya 10 menit, nanti akan ada tanda atau aba-aba untuk segera selesai dan nanti kembali ke ruang utama. Saya langsung buka open all room, silahkan. Ibu Ririn, workbooknya semua sudah ada di HP ya? Ya, di HP. Tolong dibuka HP-nya masing-masing. Ini sudah semua masuk join. Join, silakan join. Silakan join. Masih ada 9 yang belum join, silakan join. 8, masih ada 8 peserta, silakan join breakout rooms. Assign 3. Assign 7. Assign turun 8. Silakan yang belum join untuk segera join room. Masih ada yang belum join. Silakan diklik tombol di bawah di sebelah kanan. Ngobrol, Mas. Aku kelempar, kenapa? Oh, kelempar ya. Saya assign. Tenang aja. Tenang. Sebentar, saya assign. Thank you, Ji. Wait. Saya assign dulu. Yang masih sepi roomnya. Nah, Aku tadi di room 6 katanya kayaknya. nggak apa-apa. Masuk aja langsung. Masih ada yang sepi soalnya. PP Christian Chandra, silahkan join ke roomnya ya. Oke. Bisa ya, di bawah kanan ada pilihannya. Nggak kelempar kan ya? Udah saya assign semua kok ini. Lempar sih. Pres Ratna udah saya assign ya.
PP Christian Chandra sudah masuk ke breakout room sebelum ya? Tadi udah masuk, nggak bisa masuk lagi. Tapi sudah saya assign loh ini. Sebentar, kok lucu ya? Satu aja kan akunnya ya? Udah balik, Loh kok selesai ya? Udah ya? Chris nggak bisa. Pada freeze ya? Hah? Mungkin pada teman-temannya bingung kali ya, jarang pakai ini ya, jarang pakai breakout rooms ya. Kita bertiga tadi, Eji Ririn. Iya, sudah ngobrol. Ngobrol banget. Oh, Saking ngobrolnya jadi selesai. berarti sudah menjawab pertanyaan ya, aman ya. Jadi sekarang kita bertiga. Aman Sentosa. Sekarang kita bertiga, berarti aman ya sudah. Kita kan tinggal nunggu pada balik loh. No, prepare Ririn. tiba-tiba. Punten, itu di grup gua kan tua semua ya. Mereka nggak ada yang download itu yang tadi pertanyaannya. Terus gua kan baru ya. Jadi kan bersih dong chat gua gitu. Nih, gue kirim lagi ya. Lu bisa ke room gua dulu nggak, ke room 9? Nah, cara gua ke room 9 gimana ya? Kan gua yang kontrol ya. Oh ya udah. Ya lu kasih ke gua deh, gua yang download deh. Nih, ada di chat lagi ya, tak kasih lagi ya. Paling mudah gua, kurang aja lu Rin ngasih. Justru makanya karena gua tahu lu. Kayaknya milihnya cap cip cup ya. Nah, itu sudah. Ini udah di chat room sebentar, dia lagi download. Oh udah di chat room ya? Tunggu lagi download, dia lagi berat. Karena di gua semua kan. Nah sudah. Oh ya, gue download dulu terus lo nanti assign gue lagi ya. Gue download dulu bentar nih. Ini orang-orangnya apa? Berat banget, banyak ini. Nah, oke, Rin, Winca, where are you? Oh, aduh, PDG Mufid. Loh, sudah balik nih kita nih. Ya sudah. Kita belum mulai PDG Mufid. Sebentar. Kita belum mulai. Halo, kita belum mulai sebenarnya nggak ada yang kontrak. Oh, belum mulai. Oh, Rin bisa di-assign lagi ke roomnya gua dong. Ke roomnya 9, isinya orang tua semua di Jirio, jadi nggak ada yang bisa ngedownload. Jadi saya download dulu, balik lagi. Sebentar. Mohon ditunggu. Bahasa saya semua nih kita. Iya nih curang nih. Kita di room kita ada ahlinya, jadi cepet jawabnya. Ini makanya nunggu Ririn ngasih ke aku nih, masuk ke room 9 lagi. Kalau nggak aku nggak bisa masuk nih. Kesian. Kok Ririn hilang sih? Kita udah di main room ini. Tinggal tunggu moderatornya masuk. Ririn di mana ya? Belum pada ke main room. Masih di belum pada selesai tuh mereka kayaknya. Bunda Ratu sehat ya? Alhamdulillah sehat, hasil PET scan terakhir saya bersih dari cancer. Alhamdulillah Alhamdulillah sembuh ya. Tuhan didoakan terus ya. Yes. Harus Semangat. Amin. Bu Ratu, siap. Saya kemarin ketemu sama Yayasan Kanker Parahyangan. Oh, oke. Nanti mau ngundang untuk webinar. Boleh banget. Tanggal 26. Siap. Mau nanya Bu Ratu ikut nggak dengan Yayasan Kanker Parahyangan? Saya kebenaran belum. Jadi saya ikutnya itu diajaknya sama Love Pink Indonesia. Oh, Love Pink. Ya, tapi kan sama aja ya. Ya, betul. Cancer juga gitu. Nanti Kalau hadir ya. Nanti sangat siap. Ngasih kesaksian nanti ya. Boleh, siap. Kalau untuk pelayanan saya siap. Thank you, Sate Acana. Amin, ya Rob. Ini nunggu diundang lagi kesian di GSM, PDG sama PP Irawan nungguin aku ini. Ririn, where are you? Saya tolong di-invite ke room 9 lagi dong. Diklik ini aja join breakout room apa? Kalau bukan admin nggak bisa. Ke room kita ya. Kalau bukan admin nggak bisa. Iya, oke. Oke, udah balik tuh.
BP Teja. Halo. BP Teja udah balik. Tunggu juga. sini aja lah. Kita di main room aja kita main. Kita bahas ini aja nih. Jadi bikin breakout sendiri. Bagaimana kabar Surabaya, PDG Mufid? Gimana BB? DG? Surabaya? Surabaya baik, hujan terus. Hujan terus. Jakarta juga hari ini agak berhenti sih. Ini waktunya sudah mau selesai. 10 menit sudah ngobrolnya. Kita kembali ke breakout rooms ya. Ya. Kita sudah di main. Kita udah di main Oh, udah main room ya? Gue sampai bingung. Iya. Oke. Ini breakout room utama di sini. Oh iya. Mungkin 49 second sudah. IP Andi. Jumpa di ini ya, room. Oke, kita tunggu sebentar. Lalu boleh silakan di mute dulu. Ini sudah pada kembali ke asalnya. Masih ada beberapa yang belum kembali. Jangan bilang kembali ke asalnya dong. Sedang rapat tarik. Kembali ke habitatnya. Kembali kemana Kembali dong? ke main room. Kembali ke main room. Kembali ke main room. In 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Nah, oke. Itu ya. Halo, IPD Nah, sudah kembali. Hore. Sudah landing dengan selamat ya. Walaupun tadi ada yang bingung. Oke, Gue yang bingung ya Jiririn. Dia baru masuk keluar. Lagi waktunya udah habis breakout roomnya. Ya udahlah, terimain aja udah. Halo. Udah sampai Ratu pasrah. Oke, saya kembalikan kepada PDG. Nah, PDG Andre-nya mana nih? Baru nomor 5. Belum balik. PDG Andre mana? Apa kabar? Kocak nih. Baik. Ada di sini Ini saya. lagi Nah, ini dia. Karena Saya tiba-tiba kami dipisahkan kembali. mohon izin untuk para peserta saya mute lagi ya. Enggak. Oke, terima Kita di nomor kasih. 8, kita di nomor 8 ya, Bu. Terima kasih Egi Ririn karena sudah membantu Andre, welcome back. Silahkan. Kita mute dulu semuanya, silahkan. Baik, terima kasih dan saya harapkan di dalam kamar Zoom itu telah menjadi telah dijalani interaksi yang berguna. Meskipun saya melihat banyak yang drop out ya karena connection problem ya dengan internet, drop out terus masuk lagi, drop out masuk lagi. Saya mohon maaf atas disrupsi yang telah dialami oleh Anda sekalian. Namun saya ingin sekarang ini memaparkan atau memperlihatkan pertanyaan yang pertama. Siapa yang bisa memberikan jawaban yang pertama ini? Nomor 2 ya. Siapa lagi? Ada lagi yang mengatakan nomor 2? Mungkin bisa dimasukkan ke dalam chat. Oke. Atau di unmute juga bisa. DGN Dieter. Yes. Apa tadi jawabannya katanya? Kita bahas dan nomor 2. Nomor 2, oke. Iya. Ada lagi? Nomor 2, kelompok Nomor saya. 2, betul. Kita juga nomor 2. Kelompok saya juga 2. Waduh, ini semua canggih-canggih ini di murid-muridnya ini yang hadir. Oke, betul, nomor 2. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ada D3310-nya masuk. Betul, karena yang nomor 1 itu hanya dipakai untuk aktivitas atau event yang dilaksanakan oleh Rotary Internasional. Ya? Ya. Tapi kalau untuk klub atau untuk distrik, kita harus memakai yang nomor 2. Distriknya. Ya. Kalau distrik ya pakai nomor distrik 3410. Kalau klub ya pakai nama klub, Rotary Club Jakarta Metropolitan misalnya. Ya. Nah, terus satu lagi yang ingin saya tekankan ialah tolong diperhatikan tim logo yang dipakai dengan format
lock up ini berarti ada garis ya di antara roda rotary dengan tema presidential team ya, ada garis di tengah-tengah. Tolong diperhatikan bahwa logo presidential team ini, perkataan serve to change life itu adanya di sebelah kanan gambar tangan dengan dunia ini. Tapi kalau misalnya presidential team-nya ini hanya dipakai sendirian, tidak dalam bentuk lock-up format, dia hanya sendiri aja, ini perkataan serve to change life-nya itu tidak ada di samping sebelah kanan, adanya di bawah tangan. Nah, ini logo seperti ini bisa di-download di Brand Center. Ya, jadi mohon diperhatikan, karena kadang-kadang ada yang memakai presidential team, tapi perkataan serve to change life-nya itu di bawah tangan. Nah, itu salah. Ya, ada kadang-kadang yang memakai presidential team-nya aja tanpa the Rotary District atau Rotary Club punya logo, tapi dia memakai perkataannya serve to change life itu adanya di sebelah kanan. Nah, itu tidak benar. Ya, oke. PDG tanya boleh? Boleh, silakan. Untuk event yang keluar, ini kan seperti kejadian yang baru kejadian di Denpasar. Kita kan pakai Rotary yang di atas tuh, which is salah kan? Ya. Kemudian mau dirubah, and then your suggestion is not to use the team for that purpose. Right, betul. Nah, itu pertanyaan yang bagus ya, DGND Susana. Kalau kita mengadakan event, ya, di mana yang akan hadir itu ialah bukan Rotarian, atau kebanyakannya Rotarian dan non-Rotarian. Jadi maksud saya tuh ada orang awam yang bukan Rotarian yang hadir sebagai para hadirin. Saya sarankan jangan memakai presidential team. Kenapa? Karena setiap tahun presidential team-nya itu berganti-ganti. Jadi kalau dipakai sekarang, tahun depan itu nanti 1st of July dipakai yang baru. Orang awam yang hadir itu sama, nanti dia bingung. Loh, baru minggu lalu, akhir bulan Juni, saya menghadiri acara Rotary, kok logonya Serve to Change Life. Sekarang tanggal 1 Juli saya menghadiri acara Rotary, logonya kok lain. Apakah ini dari organisasi yang sama? Nah, ini. Jadi, menurut saya, ini setelah saya klarifikasi dengan Rotary International ya, mereka setuju bahwa presidential team itu hanya dipakai untuk intern. Untuk antara para anggota Rotary saja. Oke? Udah ya? Nanti saya lanjutkan ya. Oke, ini sekarang pertanyaan berikutnya. Yang mana? Nggak ada yang benar, PDG. Tidak ada yang benar, menurut Teja. Siapa lagi? Ya, jawabannya memang betul. Tidak ada yang benar. Tetapi saya mungkin akan sedikit memberikan keterangan. Sampai akhir November-Desember tahun 2020, di Rotary Brand Center itu memang ada template yang memperbolehkan kita membuat klub logo seperti ini. Tetapi pada awal tahun 2021, template itu dirubah, sudah tidak ada lagi. Jadi dengan demikian kita tidak bisa membuat klub logo seperti yang saya tayangkan di screen sekarang. Ini lock up logo namanya ya, dengan line garis pemisah antara roda Rotary dengan perkataan kucing sentral. Ya, jadi ini salah, tidak boleh dipakai. Ada yang kadang-kadang memakai misalnya nama negara di sini, Rotary, terus sebelah kanannya dipakai Malaysia. Nah, itu juga tidak boleh. Karena apa? Nanti saya akan terangkan bahwa yang boleh dipakai di sebelah kanan ini ialah nama event atau nama organisasi di mana klub atau distrik itu mengadakan kolaborasi untuk bekerja sama, ataupun logo organisasi di mana kita menjalankan kolaborasi. Itu bisa dipakai di sebelah kanan. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini berarti dua-duanya salah. Nah, bagaimana dengan yang ini?
Nomor 5 nggak compliant. Nomor 5 tidak compliant. Ada lagi? Grup saya tadi bilang nomor 2 dan nomor 5. Nomor 2 dan nomor 5. Terus? Oke, untuk mempercepat waktu ya. Jawabannya juga semuanya benar. Jadi di template ini, template untuk membuat klub logo, kalau misalnya nama klubnya terlalu panjang, mungkin itu bisa dipakai opsi nomor 3. Seperti ini, Metro Kuala Lumpur Rotary Club. Karena kalau tidak, kalau semuanya di bawah, Rotary Club Metro Kuala Lumpur itu jadi panjang. Dari kiri ke kanan ke panjang. Dan juga diperhatikan bahwa perkataan of ya, of itu tidak mesti dipakai. Rotary Club of Pudu itu tidak mesti dipakai. Jadi bisa dipakai sebagai Rotary Club Pudu. Itu juga betul. Nah, yang mana satu yang harus dipakai itu tergantung dari charter certificate untuk setiap klub. Ya, jadi kembali asasnya ialah bagaimana nama klub tersebut tercantum di charter certificate dari Rotary International. Nah, itulah yang harus dipakai. Kalau ada perkataan off, ya harus dipakai off. Oke. Nah, ini semuanya compliant ya. Nah, Rotary-nya warna hitam tuh PDG, apa boleh itu? Boleh. Kenapa? Harusnya emas kan? Standarnya Oke. kita emas. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Di dalam template ini, kita ada mempunyai 4 warna. Yang satu ialah multiple color ya. Yang emas, rodanya emas, perkataannya warna biru. Ini namanya azure blue ya. Terus yang kedua, semuanya hitam. Nomor 3, semuanya putih. Nomor 4, azure blue. Jadi semuanya rodanya warna biru. Perkataannya juga warna biru. Ini adalah 4 warna yang diperbolehkan dipakai oleh Rotary International. Ya, kenapa? Karena dengan demikian kita bisa memilih warna yang serasi dengan background, warna background di mana logo ini akan dipakai. Ya, jadi kalau misalnya kita memakai warna backgroundnya itu berwarna-warni, kalau kita memakai yang full color seperti yang opsi nomor 3, itu mungkin susah untuk nampaknya kontrasnya tidak ada. Mungkin kita harus pakai warna putih, 100% putih, atau 100% warna hitam. Ya. Depend on background-nya. Depend on background color, betul. Ya, oke. Terus berikutnya, kita kan sering membuat t-shirt ya, untuk aktivitas macam-macam ya. Nah, sekarang ini ada t-shirt yang nomor 1 dan desain nomor 2. Yang nomor 1 itu rodanya emas di depan dan emas di belakang. Yang nomor 2 itu yang roda emasnya itu di belakang, terus yang di depannya itu hanya klub logonya yang disebut atau dikenali dengan istilah Master Brand Signature. Ya, yang kalau roda emas ini aja disebut Mark of Excellence. Nah, yang mana ini yang benar? 1 atau 2? 2. Nomor 2, betul. Nomor 2. Nah, peraturan dari public image, ya, peraturan dari Public Image Rotary menyatakan bahwa Mark of Excellence ini kalau ingin dipakai harus juga dipakai bersamaan dengan Master Brand Signature. Tunggu ya, saya akan ganti. Saya punya apa? Cursor ya. Ini namanya Master Brand Signature. Jadi si Mark of Excellence ini harus dipakai berdekatan dengan Master Brand Signature. Nah, kalau misalnya t-shirt ini hanya memakai Master Brand Signature tanpa Mark of Excellence di belakangnya, boleh tidak? Boleh. Boleh, ya boleh. Tetapi jika Mark of Excellence ini dipakai, Master Brand Signature itu harus ada. Yes. Tidak jauh dari keduanya, harus berdekatan. Ya, karena kalau ini saja yang dipakai, ini menunjukkan Rotary International. Padahal aktivitas ataupun t-shirt ini kan menunjuk bahwa kita ini anggota dari klub tertentu kan? Ya. Bisa kita. Nah, ini harus diingati ya. Dan ada rasionya ya.
Antara roda Mark of Excellence dengan Master Brand Signature ini ada rasionya. Siapa yang bisa menjawab rasionya itu harus berapa, proporsinya berapa? 3 kali minimal. 3 kali. Aduh, bagus sekali. 3 kali. Ya. Jadi si Master Brand Signature ini ukurannya harus paling sedikit 3 kali dari ukuran Master Brand Signature. Ya. Oke, kita lanjut seterusnya. Pertanyaan Biji boleh? Boleh, silakan. Ya, kalau kita membuat t-shirt misalnya hanya logo Rotary saja, Rotary Internasional tanpa klub atau distrik, apakah boleh? Karena banyak sekali yang membuat seperti itu. Kalau bukan license vendor nggak boleh. Ya. Harus license. Kalau misalnya ini memang benar-benar untuk dibuat untuk dari sebagai seragam klub ya, untuk aktivitas ataupun seragam klub itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dan menurut peraturan Rotary Internasional, setiap merchandise barang yang dibubuhi dengan logo Rotary itu, kalau misalnya ingin dibuat untuk fundraising ya, kita itu diperbolehkan membuat sendiri tanpa mengambil atau membeli merchandise tersebut dari licensing, dari orang yang diberikan hak untuk menjual barang-barang merchandise dengan logo Rotary. Asalkan tanggal ataupun tahun di mana aktivitas fundraising itu dijalankan harus dimasukkan ke dalam merchandise tersebut. Nah, itu bisa dibebaskan dengan kondisi bahwa, dengan syarat bahwa semua ini harus dengan persetujuan dari Rotary Internasional. Oke? Karena kalau tidak nanti yang mempunyai license ya, izin untuk menjual dengan merchandise dengan logo Rotary ini, mereka nanti bisa marah karena penjualan mereka mungkin bisa berkurang gitu loh. Okay. Jadi semacam ada expired date gitu ya. Iya, betul. Ya. Oke. Nah, ini logo untuk N-Polio. Kita ada 2 logo. Yang mana yang benar? Dua-duanya. Dua-duanya, betul, dua-duanya. Nah, kenapa? Apa perbedaannya antara yang kiri dan yang kanan ini? Kiri secondary logo. Yang kanan primary logo. Kalau kita ingin memakai t-shirt dengan logo yang di kanan ini, tanpa Master Brand Signature, itu boleh. Ya, karena menunjukkan bahwa N-Polio ini ialah program dari Rotary Internasional. Tapi kalau kita memakai logo ini di t-shirt kita, tanpa memakai Master Brand Signature, berarti klub atau distrik logo ya, tidak ada ya di t-shirt tersebut, ini tidak boleh. Kenapa? Karena logo ini sendiri yang dipakai tidak menunjukkan kepada orang awam bahwa N-Polio ini ialah program dari Rotary Internasional. Karena kan tidak ada logo Rotary-nya, tidak ada gambar rodanya. Jadi tidak semua orang tahu bahwa N-Polio ini ialah program dari Rotary Internasional. Contohnya seperti ini. Nah, yang mana nih yang benar? Satu atau dua? Nomor satu. Nomor 1, ya betul. Nomor 1. Jadi kita harus pakai dengan lockup format. Ya. Jadi menunjukkan bahwa N-Polio ini ialah sebuah aktivitas yang dijalani oleh klub Kucing Sentral. Oke, kalau ini tidak perlu karena double kan. Sebelah kiri ada logo Rotary, sebelah kanan ada roda Rotary. Tidak perlu. Ya. Nah, logo apa ini? Area of focus. Area of focus. Ya. Berapa area of focus? Ya. 7 ya. Oke, mulai tahun ini dari sejak 1 Juli 2021 ada 7 area of focus ya. Tadinya kan hanya 6 ya. Ya. Nah, ditambah apa nih? Ditambah apa menjadi 7? Environment. Oke. Bagus. Nah, yang kedua, logo ini compliant tidak? Memenuhi persyaratan dari Rotary Internasional tidak? Atau Rotary Foundation? Yes.
Yes. Yes. Jadi tolong diperhatikan. Ini adalah logo Rotary Area of Focus. Ada 3 opsi. Opsi pertama, hanya gambarnya saja, logonya tanpa tulisan. Tidak ada tulisan di tengah-tengah, dan tidak ada tulisan di setiap 7 Area of Focus. Yang ini, ada tulisan Rotary Area of Focus, dan di setiap Area of Focus itu ada tertera tulisan Environment, Basic Education, Literacy, dan sebagainya. Kalau yang ini, hanya Rotary Area of Focus, tapi setiap logo yang benar ini tidak ada tulisan. Dan urutan gambar-gambar ini di lingkaran tidak boleh dirubah. Harus seperti demikian. Termasuk warnanya ya, PDG ya? Betul, termasuk warnanya. Oke, bagus. Terima kasih, PDG Mufid. Nah, bagaimana dengan ini? Ini compliant tidak ini? Tadi kan kita lihat kan bundar. Sekarang ini malah lurus dari kiri ke kanan. Ada yang vertikal dari atas ke bawah. Yes. Boleh. Kita sama. Ini setiap lingkaran ini ya tidak boleh, urutannya harus seperti ini. Tidak boleh ditukar-tukar. Yang penting berurut ya, PDG. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya proyek yang dilakukan oleh klub Anda itu, misalnya ya, air bersih, hanya ini saja nih, air bersih. Boleh nggak memakai logo ini saja nih? Air bersih. Boleh. Ya, boleh. Dan itu bisa di-download di Brand Center. Oke, yang terakhir. Apakah ini logo ini compliant? Yes. Yes. Yes, kenapa? Program. Dan nama kegiatannya, nama klub juga ada. Karena sebelah kanan ini ialah nama kegiatan. Ya, kegiatan. Ya, fundraising ya. Ya. Fundraising untuk gift offsite. Karena klub ini mengadakan charity run untuk menggalang dana, memberikan operasi katarak kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Ya, tadi telah saya katakan bahwa di kanan ini hanya 3 opsi yang bisa dipakai. Nama kegiatan nomor 1, ya. Terus nomor 2 apa? Selain nama kegiatan, partner club atau bukan partner club, nama organisasi di mana klub ini ada kolaborasi. Misalnya Rotary Club of Kuching Central itu mengadakan kolaborasi dengan SIM Niaga, Bank SIM Niaga misalnya. Nah, nama Bank SIM Niaga itu bisa ditaruh di sebelah kanan. Atau logonya bisa, logo bank tersebut. Dan nomor 3, apa yang bisa saya letakkan di sini untuk nomor 3? Opsi yang Program. apa? Program. Bukan, strategic. Strategic. Contohnya seperti apa? Presidential team kan? Strategic kan? Ya. Jadi hanya 3 opsi yang bisa saya letakkan di sebelah kanan. Nama aktivitas atau project, nama organisasi atau dengan logonya, di mana kolaborasi telah dijalankan dengan klub Anda, dan nomor 3 strategic. Jadi hanya 3. Jadi nama negara, misalnya Indonesia atau Malaysia di sini itu tidak boleh. Rotary Distrik 3410 Indonesia itu nggak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Jadi kalau misalnya ingin dibubuhi atau nama negara misalnya ya, Rotary Club Kuching Central misalnya Malaysia. Nah, di mana nih saya bisa taruh? Sebaiknya sih nggak usah kalau menurut saya, Widi. Mana? Sebaiknya nggak usah, kan udah ada zona sebenarnya. Rotary kan tidak lihat negara. Betul. Tapi mungkin komunitas Anda, misalnya nih ya, di Malaysia itu kan, atau di Indonesia lah ceritanya misalnya nih ya, Rotary Club of, boleh dikatakan, coba ada Rotary Club yang tidak memakai nama tempat di Indonesia. Medan Talenta. Medan Talenta. Ya. Kita tidak tahu di mana letaknya Medan Talenta. Apakah di
Oh, ada Medan. Kota Medan ataupun di luar kota Medan, misalnya, ya, atau orang tidak mengetahui bahwa itu di Sumatera misalnya. Dan kita menjalankan proyek ini misalnya di Singapura, ada tanda tangan MOU misalnya, ya. Nah itu bisa kita masukkan nama misalnya Sumatera Indonesia itu di bawah, misalnya di bawah klub. Jadi seolah-olah Sumatera Indonesia itu tidak sebagian daripada logo ini. Ya. Nah, tapi ada ketentuannya. Harus ada jarak antara logo Rotary Club Kuching Central itu dengan perkataan, ya, misalnya Malaysia, jaraknya apa? Berapa besar jaraknya itu? Ada yang tahu tidak? Kalau nggak salah O kecil. Bukan? Ada yang bisa tebak lagi? R. Jadi harus tidak kurang dari tinggi huruf R di Rotary. Jadi misalnya saya ingin menambahkan perkataan Malaysia, ya. Jadi perkataan Malaysia itu jaraknya dengan Club of Kuching Central itu tidak kurang dari tingginya huruf R. Jadi kira-kira di sinilah kalau misalnya saya tulis, ya, misalnya di sinilah. Nah, ini akan saya tulis Malaysia. Itu loh. Jadi gap di sini, space-nya ini sama dengan tinggi huruf R. Ya. Memang dibuat terlihat terpisah, ya. Kenapa? Memang dibuat terlihat terpisah, ya. Betul. Karena kalau terlalu dekat, itu seolah-olah menunjukkan bahwa perkataan Malaysia itu sebagian daripada logo Rotary Club Kuching Central, padahal kan tidak. Ya, oke, ya. PDJ. Ya, silakan. Kalau organisasi yang join dengan kita, partner organization-nya ada 2. Apakah 2 begitu atau 2 atas bawah? Oke, itu pertanyaan yang bagus, ya. Nah, kalau misalnya ada 2 organisasi, ya, yang bergabung dengan Rotary Club Kuching Central, jadi pertanyaannya apakah logo dari kedua organisasi itu bisa dimasukkan di sini sebelah kanan? Itu boleh 2, ya. Nah, tetapi kalau lebih baik menurut saya lebih baik dipisahkan saja. Jadi logo Rotary Club Kuching Central itu misalnya di tengah-tengah, logo kedua organisasi itu yang satu di kiri, yang satu di kanan. Terpisah. Dengan garis. Jangan garis. Tanpa lock up berarti. Iya, jangan pakai lock up. Fellow Rotarian sekalian, mohon maaf karena PDJ Andre harus menghadiri acara Rotary International. Saya terpaksa jadi timekeeper nih, ya. Sebab masih seru kita PDJ. Jadi mohon tulis pertanyaan di chat, nanti kita tampung, ya. Sebab tidak ada tanya jawab. Silakan di closing dengan conclusion PDJ Andre. Oke, baik, terima kasih. Jadi dengan demikian, dengan akhir kata ini saya ingin memberikan conclusion, ya, ringkasan bahwa tadi kita sudah banyak menyentuh masalah mengenai logo, tapi harus kita ingat, ya, bahwa merek itu tidak hanya tergantung dengan sebuah logo atau sebuah website atau dengan kartu nama kita. Sebuah merek itu lebih berarti jika kita memberikan kesempatan untuk orang awam ataupun siapapun, ya, berkecimpung, bergabung dengan kita di sebuah aktivitas klub atau distrik. Dengan demikian mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berinspirasi untuk mereka. Jadi tolong diingat, jangan terlalu konsen sekali dengan logo. Memang logo penting untuk konsistensi. Ya, contohnya Coca-Cola, kalau misalnya kita membeli Coca-Cola di Malaysia dengan di Indonesia logonya lain, kita kan bingung. Apakah ini Coca-Cola ini ori atau palsu? Nah, sama dengan Rotary, kita harus konsisten. Jadi dengan demikian saya ingin menghimbau para Rotarian untuk selalu aware, ya,
dengan kelakuan kita, dengan perkataan yang kita tulis, yang kita ucapkan, dengan gambar-gambar yang kita posting di sosial media itu, yang bisa mempengaruhi persepsi orang awam terhadap Rotary dan Rotarian. Jadi tolong diingat, itu saja. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk sharing pengalaman yang telah saya perolehi selama hampir 2 tahun ini sebagai Rotary Public Image Coordinator. Terima kasih. Terima kasih. Big round of applause for PDJ Andre Terima Soeharto. kasih PDJ Andre. Nanti silakan di chat ditulis pertanyaannya, kita tampung ya. PDJ Andre siap untuk menjawabnya kan, PDJ? Baik. Sudah Kami tentu. panggilkan PDJ Hidayat Cokrojoyo, Arpik untuk Zone 1B, untuk memberikan Certificate of Appreciation. Kalau Rotarian, tentunya Anda setuju bahwa kita apresiasi apa yang tadi telah disampaikan oleh PDJ Andre. Dan seperti tadi kita dengarkan semua, memang tujuannya agar kita semua bisa menjadi the brand ambassador untuk Rotary yang kita cintai ini. Dan untuk itu ya harus banyak mengerti mengenai bagaimana caranya kita memanfaatkan branding. Dalam public image sendiri, sesudah ini PDJ Andre, kita akan juga akan melanjutkan dengan storytelling dan sebagainya melengkapi kegiatan public image. Dan tentu sekali lagi terima kasih kepada PDJ Andre, dan untuk itu kami atas nama Distrik 3410 menyampaikan suatu apresiasi dalam bentuk Certificate of Appreciation ini. Saya yakin ini akan menambah kredensial dari seorang calon presiden Rotary International. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Untuk Rotarian sekalian, kita akan mendengarkan summary dari PDJ Ridho Esi sambil mengucapkan selamat jalan kepada PDJ Andre untuk mengikuti acara Rotary International sebagai sebagai Rotary International Assembly Training Leader. Silakan PDJ Andre, jangan sampai terlambat, nanti ditunggu RIPE Jennifer Jones. Sampaikan salamku padanya ya, sampaikan banyak salamku ya. padanya. Salam. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami persilakan PDJ Ridho Esi untuk memberikan summary-nya sebagai District Chair, District Public Image Advisor. Oke, ada 2 pendek saja. 1, kita semua diangkat menjadi ambasador, menjadi duta besarnya Rotary ya. Jadi hati-hati ya. Bukan hanya pasang pinnya dan sebagainya, tapi juga forward test. Yang kedua, kita mendapatkan PR untuk memperbaiki logo-logo kita, memperbaiki banner-banner kita sesuai dengan aturan yang ada, sehingga nanti brand kita menjadi lebih efektif, efisien, dan semakin menyebar ke masyarakat bersama dengan kegiatan-kegiatan kita. Demikian summary saya. Terima kasih dan selamat bekerja dengan klubnya masing-masing untuk memperbaiki logo-logo masing-masing di klub masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PDJ Ridho, Ririn, dan fellow Rotarians yang budiman. Sebenarnya kita sudah mendapatkan banyak banner dan sudah direview PDJ Andre. Bolehkah kita melihat 3 contoh saja dengan cepat? Ini mohon maaf kalau klubnya ada sedikit input, boleh nggak apa-apa ya? Banner yang sudah masuk ke kita. Nah, kelihatan ini pertama ini ya, Rotary Club, boleh dibesarkan ya Ririn? Mangkubumi, Yogyakarta Malioboro. Apakah ada di sini Yogyakarta Malioboro? Tadi saya lihat Presiden Pepi ada. Nah,
Ini banner. Roda Rotary-nya masih logo lama ya. Ini sudah dicek oleh PDJ Andre juga. PDJ Hidayat mau memberikan inputnya untuk Ya, banner jadi ini, saya silakan. sebenarnya ingin memberi sebuah input, tetapi apakah input saya itu nanti boleh dipergunakan atau enggak gitu ya? Sebentar, maaf. PDJ Ririn, Eji Ririn bisa share yang saya kirim ke Anda? Belum ya? Saya hampir pingsan. Tunggu. Bisa PDJ sebentar sama. Oh, nah, oke. Ya. Saudara-saudara, sebenarnya tadi saya ingin menanyakan kepada rekan-rekan apakah boleh misalkan banner itu menjadi seperti ini, di mana yang lama itu menjadi dikecilkan gitu ya. Tetapi di sini akan pakai logo-logo yang benar. Jadi ini seakan-akan suatu ilustrasi gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini suatu ilustrasi zaman pada waktu Paul Harris datang dan kemudian membawa sebuah banner begitu, dan itu menjadi bagian dari banner saya. Masa terus tiba-tiba banner ini harus saya coba cabik dan kemudian berubah sama sekali dengan yang baru. Menurut saya yang baru harusnya ada di sini nih dengan yang baru. Tetapi ini adalah sejarahnya dan dia menjadi kecil, menjadi sebagian dari this was our history begitu kira-kira. Nah, kalau appeal ini bisa disampaikan kepada Rotary International, barangkali hanya khusus untuk banner diperbolehkan seperti ini. Jadi bannernya itu menjadi lebih gede dengan variasi dan sebagainya yang modern, dan kemudian ini yang lama itu dikecilin bukan sebagai banner lagi tetapi sebagai suatu gambar. Jadi foto saya pada waktu saya gitu dan seterusnya. Itu sebagai komentar saya. Terima kasih. Ya, makasih PDJ Hidayat. Kita tanyakan ya, bagaimana inputan dari teman-teman? Bisa menambahkan, boleh? Silakan. Ya, yang menjadi poin sekarang adalah karena mark of excellence itu tidak boleh menjadi satu kesatuan dengan image. Iya, nggak boleh diganggu dengan gambar lain. Dikeluarkan untuk mark of excellence-nya sama komposisinya ya, paling tidak harus 1:3 dari logo. Ya, jadi maksud saya ini memang sudah bukan mark of excellence kita. Ini adalah sekedar gambar nun jauh di sana yang pernah terjadi dengan saya gitu. Di sini nih akan mengikuti 100%. Tapi jadi dispute aturan-aturan yang baru. Jadi dispute menurut saya karena logonya pun sudah berbeda ya. Jadi terdistract gitu orang, yang mana logonya ini yang benar. Baik. Ini boleh kita pending dulu karena satu usulan ya. Mungkin harus kita sebagai salah satu ide saja, saya tidak tahu benar atau salahnya. Oke, input dari semua. Baik, kita lanjut dengan kita ada 3 logo aja untuk contoh. Satu lagi, Ijririn. 2 lagi. Nah, next please ya. Tangerang. Nah, ini adalah logo Rotary Club Tangerang. Ada Dave Eckhart. Apakah ada Presiden Rita? Nah, ini logonya sudah benar ya, betul ya? Menurut PDJ Andre, tinggal apa yang double? Ada yang double. Ada yang double. Mic-nya satu dimatiin. Mohon yang double. Pak, kembali lagi tadi. Ya. Kembali yang tadi Jiririn. Nah, ya, mark of excellence di dalam gedungnya itu harus dihilangkan. Ya, jadi dihilangkan yang ini. Di tengah gedung itu ya, yang lain sudah oke semua katanya. Tinggal di biru ini nih dibikin biru aja atau yang lagi atau bagaimana bisa. Biru aja mungkin. Oke? Setuju ya? Ya. Sekarang
Contoh yang satu lagi. Metropolitan. Next please. Ya. Ya oke. Ini udah oke. Saya di sini ya itu sudah oke. Saya masih punya yang Jadi itu contoh yang oke, karena baru dibikinnya belum terlalu lama ya. lama. Ya. Baik, jadi para klub kalau mau merubah bannernya mungkin redesign. Ini saatnya kita di klub dulu bikin kayak sayembara supaya menyenangkan, bisa dapat gambar yang bagus, silahkan ya. Baik, jadi terima kasih. Kita sampai pada conclusion dari Hidayat Cokrojoyo. Kami silakan. Itu ada tulisan dari Pas Presiden DAC Our Duck. Logonya boleh katanya. Jadi Enggak kita boleh. akan appeal ke Rotary International. Guideline-nya itu yang tahun berapa? Setahu saya sih udah nggak boleh sih PDG. Ya makanya oleh karenanya what happen adalah kita coba kumpulkan dan kemudian kita coba ajukan ke Rotary International gitu supaya dapat jawaban yang mantap dari internasional. Ya, sebenarnya kan selalu saja ada kemungkinan untuk input dan komunikasi ke Rotary International ya. Ya. Kita coba. Baik, silakan PDG Hidayat untuk closing. Ya, jadi fellow Rotarian dari distrik 3410 maupun 3420 dan my boss PDG Sam Soket, we really appreciate your attendance tonight, and marilah kita lanjutkan menjadi ambasador dari Rotary. Dan mengenai branding ini harus kita pelajari, kita diskusikan, tapi jangan dimarahin. Kalau ada yang keliru jangan dimarahin, tapi kita sama-sama memikirkan untuk masa yang akan datang. Dan juga bagi yang sangat mencintai logonya sejak dahulu, sudah berpuluh-puluh tahun dan sebagainya, memang mau tidak mau terjadi perubahan-perubahan, dan marilah kita adopt the new paradigms. Terima kasih, selamat malam, dan mari kita ucapkan terima kasih kepada yang sudah kerja sampai hampir pingsan tadi. Ya. Kesian Ririn. Nggak, soalnya disebut PDG, saya mau pingsan. Bagaimana kalau kita foto sekali lagi dengan berbagai gaya? Ya, benar belum pulang katanya karena takut kalau nggak di kantor nanti internetnya dundutan dan kucingnya internetnya dundutan. Ya, jadi beliau itu masih ada di kantornya ya. Jadi terima kasih sekali, luar biasa. Oke. Sama-sama, terima kasih PDG Hidayat. PDG Ririn, mari kita berfoto lagi. Ya, ini waktunya foto lagi. Seperti biasa saya mau minta tolong PP Tatang karena memang sangat ahli dalam fotografi Zoom. Oke, baik. Terima kasih. Ini kebetulan juga banyak yang baru masuk juga, kayak beberapa ada yang baru gabung juga ya. Oke. Yang sudah keluar 11 orang. Oh, 11 ya. Ya. Oke, please open your video. Ini hanya 2 halaman. Ada 44 orang ya. Sekarang halaman pertama. DJ-nya mana ya? Siapa? DJ-nya nggak ada ya? Ya, DJ-nya ada itu. Ada. Oh. Ya, siap ya. Ya. Oke, halaman 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan fellowship. Terima kasih DJ Andi Susana. Itu suami mau dikirim lagi ke klub saya atau tidak? Suaminya pindah distrik PDG. Oh, sudah pindah distrik, ya udah. Ya, jadi dia diindak di klub saya. Tapi dia selalu bilang dia lulusan dari Metropolitan. Yeah. Is PDG Sam Soket still here? Is PDG Sam?
Jadi Sam Shoket, would you like to say something for us? Udah nggak ada ya. Sepertinya sudah ada IPDG. Ya. Udah F ya. Saya lihat sudah nggak ada ini. Ya. Ya udah Oke. nanti kita pesan. Ya, terima kasih banyak di Mufid itu sekalian. ya, setiap hari ada komunikasi. Iya, nanti saya sampaikan juga. Ya. Oke. Thank you By the way, PDG, Rosi by dan the way, semuanya. ya Rotarian Eleonora dari klub apa ya? Saya dari Semarang Bojong. Saya Semarang Bojong PDG. Oh, Semarang. Terima kasih yang dari Ya, PP Nora adalah public image chair di 3420. Oh, oke. Orang Semarang. Hebat orang Semarang. Hebat. Mudah-mudah. Ditunggu dari di Semarang. 20 ada Ya, lagi di ya. sini. Dari 30 boleh kenalan. Jadi bagaimana kita PP itu Kurawan tadi. janjian nih 3420 datang semua ke district conference kita nanti datang semua ke district conference-nya 3420. Bagaimana nih? Ya. Good idea. Jadi semua yang hadir di sini harus mendaftar ini. Ya. Datang. Yes. PP Tomo tuh dari Jogja. Ya. Tuh, daftarannya yang daftar, ayo. Ayo. Tiap Palembang Presratna mengirimkan pasukan banyak tuh. Wah, saya tunggu. Tapi belum daftar ya? Belum daftar ya? Pokoknya saya pasti. Oh, belum. Saya pasti Ya, ada. tolong didaftar biar panitianya semangat. Oh. Nah, oke. PP Teja fotonya kurus sekali, benerannya kurus sekali juga ya. Bohong. Ya, kurus. Pernah kurus. Kurus. Kurukan daging. PP Betty, apa kabar PP Betty? Terima kasih ya udah kumpulin orang. Ya. Terima kasih PP Betty, terima kasih. Apa kabar PP Betty? Kabar baik, thank you. Salam Pak. Izin pamit ya. Pamit ya. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Thank you. Sampai ketemu. Semuanya. Terima kasih. Pokoknya PP Tatang. Oh iya, nanti materi akan dikirim di WhatsApp grup. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ada contrengan ya. Sampai jumpa. Sudah ada contrengan ya. Ada jawabannya ya. Ya. Terima kasih ya. Kabar Jessica. Baik. Selamat malam. Terima kasih. Running jadi di JND ini masih ada waktu seminggu. Lagi sibuk makan, lagi sibuk makan saya. Sibuk makan. Siapa yang sibuk Wah, makan? makan apa tuh? Ratu makan Banget. satu. Sampai Christian, aduh, senang banget melihat wajahnya. Udah jarang-jarang Christian, bertemu. apa kabar? Di wajahmu kulihat bulan gitu. Sering hadir ya. Hadir. Boleh live ya. Ya, izin pamit ya. Selamat malam. Oke, ya. Selamat Ya. malam. Saya juga izin ya. Ya. Oke, dadah. Sudah. Bye. Undang makanannya PP Ratu tuh belum pesan makanan Manado ini ya. Udah kita atur. PP Christian, kapan jadi DJ? PP Christian, saya mau telepon belum aja nih ya. PP Christian mulai sekarang hadir ya. Hadir terus Ya, hadir semuanya. Ya, mudah-mudahan ya. See you next time. Ya, PP Christian. Kita kan udah pada temu Oh, kangen iya. semua. Lampung diwakili PP Christian Chandra ya. Nanti saya minggu depan ke Lampung PP Christian. Ya, ditunggu. Tanggal 26. Ya, ditunggu. Banyak durian di Lampung. Asik. Eji Ririn nih aktivis banget nih PP Christian. Palembang luar biasa sekarang. Presratna itu nah. Presratna itu aktivis ya. Ya, semua aktivis di situ. Gitu ya. Seneng deh. Thank you ya IPDG Rosi. Thank you Eji Ririn, hampir pingsan ya. Untung Dipanggil udah makan. PDG gimana? Bukan. Saya dipanggil PDG mau pingsan saya. Berat.
Pasti doyan gaul. PDG Hidayat lucu lah, PDG Willy. Salam. Willy, thank you ya sudah hadir. Thank you. Intinya saya mau berinternet di sana, tapi untung oke nih internet saya. Oke, kalau tidak ada lagi, rasanya ini boleh kita close ya, IPDG ya. PP Karlina, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ada PP Betty. Terima kasih. Dan Eji Tatang selalu PP Tatang, iya. Pokoknya PP Tatang tuh paling the best. canggih. Zoom photographer. Oke, saya close ya. Setelah ini Zoom distrik saya kembalikan kepada DS Daniel. Terima kasih. Udah pada canggih public ini. Ya, tapi sih artinya tadi sudah kita coba ya breakout room segala macam pada bisa kok teman-teman. Iya, dan berhasil dah hari ini. Pada buka di HP. Ya, di HP bisa. Aman. DP Karlina tadi buka di HP kan bisa ya? Bisa. Justru ini lagi apa bodoh banget nih Mbak, komputernya tuh bisa lagi. Di bawah ada yang merah-merah tuh. Iya. Apa? Tadi udah lumayan. Bawah kanan. Perlu itu. Ada yang namanya leave. Ya, leave. Warnanya merah. Leave. Oke. Nggak apa-apa sih, saya end aja jadi semua langsung putus ya. Ini bukan bermaksud hati. Nggak bisa sama sekali. Jadi Oke, bye-bye. Jangan sakit hati, saya end meeting ya. Dadah.